Pertama-tama senjata itu dicelupkan ke dalam air, lalu digosokkan ke pasir. Setelah itu sebagian besar senjata macet atau selongsongnya tidak keluar. Tapi ada satu senjata yang tetap bekerja tanpa masalah. Itu adalah senapan paling terkenal di dunia, AK-47. Orang yang membuat senjata ini bernama Kalashnikov. Awalnya ia adalah pengemudi tank, namun dalam sebuah pertempuran tanknya dihancurkan oleh peluru musuh dan tangannya terluka parah. Saat dibawa ke rumah sakit, ia melihat senjata para prajurit tidak berfungsi dengan baik. Magasin rusak jika terkena air dan per di dalam senjata membeku saat musim dingin. Senjata seperti itu bisa membahayakan nyawa. Saat itulah muncul ide di kepalanya untuk membuat senjata sendiri. Setelah sembuh, ia kembali ke bengkel lamanya dan berkata bahwa ia ingin membuat senjata baru. Karena ia paham mesin, ia diberi sebuah ruangan kecil. Hanya dalam 3 hari ia merancang AK-47 pertama. Tangannya belum pulih sepenuhnya, jadi ia meminta bantuan para pekerja. Bersama-sama mereka bekerja keras dan berhasil membuat AK-47 pertama. Sekarang waktunya uji coba. Seorang pekerja mengambil senjata itu dan menembakkan ke drum. Pelurunya langsung menembus. Ia menembak berkali-kali dan setiap kali tepat sasaran. Kekuatan senjata ini terbukti. Setelah itu, Kalashnikov pergi ke kantor militer untuk mendapat persetujuan. Namun begitu para penjaga melihatnya membawa senjata, mereka mengiranya teroris dan menangkapnya. Belakangan seorang perwira sendiri mencoba senjatanya dan terkejut. Senjata ini jauh lebih baik dari yang lain. Tapi ada aturan. Senjata hanya bisa lolos jika menang dalam lomba menembak tahunan. Seorang jenderal dipanggil. Jenderal itu menembak dengan senjatanya dan sangat terkesan. Ia berkata Kalashnikov harus ikut lomba mewakili militer. Untuk itu ia dikirim ke Institut Senjata di Moskow, di mana ia mendapat ruangan terpisah. Namun dalam uji pertama senjatanya gagal dan ditolak. Ia sangat kecewa dan pulang. Di jalan seorang perwira menghentikannya dan memberinya kesempatan lagi untuk membuat senapan mesin. Kalashnikov menerimanya dengan serius dan bekerja keras membuat senjata baru. Tesnya berhasil, tapi tetap tidak dipilih. Ia merasa hancur. Saat itu berita datang bahwa Jerman menyerah. Perang berakhir. Semua orang bahagia, tapi Kalashnikov sedih. Ia merasa senjatanya tidak dibutuhkan lagi. Ia menemui perwira dan berkata ingin pulang. Perwira itu diam-diam memberinya sebuah kertas yang menyatakan bahwa pembuatan senjata masih penting. Ia pun kembali bekerja. Dari kesalahan sebelumnya, ia belajar dan menciptakan senjata baru. 2 tahun kemudian, AK-47 baru selesai. Untuk pertama kalinya ditembakkan ke drum dan setiap peluru tepat sasaran. Ia sangat senang. Tiba-tiba para penjaga datang. Karena melakukan uji coba tanpa izin, ia ditangkap. Tapi Kalashnikov tersenyum karena yakin pada karyanya. Ia dibawa ke hadapan jenderal. Jenderal itu juga seorang perancang senjata. Kalashnikov dengan cepat membongkar senjatanya dalam hitungan detik, semua bagian terpisah. Jenderal sangat kagum. Ia belum pernah melihat senjata yang begitu sederhana dan kuat. Jenderal itu mengizinkan AK-47 ikut kompetisi. Akhirnya lomba dimulai. Semua senjata dicelupkan ke air, lalu digulingkan di pasir. Sebagian besar senjata macet. Saat giliran AK-47 tiba, senjata itu menembak tanpa henti. Tidak ada satupun tembakan yang meleset. Kalashnikov menang dan produksi massal AK-47 dimulai. Pada tahun 1949, saat parade, ia melihat setiap prajurit membawa senjata yang ia ciptakan. Dadanya membusung dengan bangga. Walau AK-47 tidak dipakai dalam perang itu, kini lebih dari setengah negara di dunia menggunakannya. Senjata ini tidak hanya menjadi senapan paling banyak digunakan, tapi juga penyebab paling banyak kematian. Namun ingatlah, senjata tidak pernah salah. Yang salah adalah orang-orang yang menyalahgunakannya.